Oke men, selamat datang di channel The Man. Pada kesempatan kali ini men, saya akan membuat sebuah sangkar burung yang terbuat dari holo baja ringan bekas men. Dan sangkar burung ini men, akan saya tempatkan di atas kolam ikan depan rumah saya men, agar terlihat lebih sederhana dan sejuk men. Bukan begitu men? Bagaimana proses dan cara membuatnya men? Silahkan simak video ini men sampai habis ya men. Pertama-tama akan saya siapkan holo baja ringan bekas dengan ukuran 4x2 cm men. Setelah itu, untuk membantu pekerjaan saya agar lebih mudah, saya menggunakan alat-alat sederhana seperti ini men. Ada gunting baja ringan, tang rivet, paku rivet dengan ukuran 3,2 mm, tang biasa, gerinda listrik, bor listrik, dan mata bor besi ukuran 4 mm men. Bagaimana men? Cukup sederhana bukan? Lanjut untuk proses memotong holo baja ringan, saya menggunakan gerinda tangan dengan mata cutting wheel terbaik di dunia men. Dan tidak lupa menggunakan kacamata anti kelilipan men, karena percikan dari mata gerinda ini sangat berbahaya ya men. Setelah itu akan saya potong holo baja ringan bekas ini men dengan ukuran 50 x 60 cm men. Untuk mempermudah proses pembuatan sangkar burung ini men, akan saya bentuk kotak terlebih dahulu men, yaitu dengan ukuran 50 x 60 cm men. Dan ini saya memotong sekaligus untuk 2 biji kotak tersebut men, yaitu untuk atas dan bawah. Dan seperti inilah hasilnya men setelah dipotong. Untuk detail ukurannya nanti saya sertakan di kolom deskripsi ya men. Lanjut untuk proses penyambungan men. Pertama akan saya garis 1,5 cm dan saya potong di ujung-ujungnya seperti ini men, menggunakan gunting baja ringan men. Setelah itu saya akan tekuk seperti ini men, dan ujung-ujungnya kita rapikan seperti ini men. Beginilah hasilnya men untuk bagian atas dan bawah. Begitu mudah bukan? Yang dicowak seperti itu hanya 2 ya men, yang berukuran 50 cm. Yang 60 cm hanya kita tempelkan seperti ini men. Bagaimana men? Begitu mudah bukan? Lanjut untuk menyatukan kedua sisi besi ini men. Sebelum kita bor, kita paskan menggunakan penggaris siku ini men, agar terlihat rapi dan kotak men. Setelah itu saya akan lubangi dengan mata bor ukuran 4 mm dan paku rivet dengan ukuran 3,2 mm men. Oh iya men, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe ya men, dan sebarkan video ini ke seluruh orang di dunia ini men. Siapa tahu video ini bermanfaat bagi mereka men. Lanjut, agar kandang burung ini terlihat lebih kuat dan anti bencana, lakukan pemakuan bolak-balik atas bawah dan ujung-ujung semuanya ya men. Dan inilah hasilnya men. Saya sudah membuat 2 kotak sekaligus men. Lanjut untuk bagian rangka samping men, akan saya potong dengan ukuran 65 cm dan saya coak-coak membentuk pola seperti ini men, untuk bagian atas dan bawah. Untuk hasilnya seperti ini ya men, 2 untuk sisi depan dan 2 untuk sisi belakang men. Setelah itu men, akan saya pasang tiang untuk sisi depan dan tiang sisi belakang dengan cara seperti ini men. Lakukan pemasangan seperti ini dengan senang hati ya men, karena pekerjaan ini pekerjaan yang sangat menyenangkan. Bukan begitu men? Untuk pemasangan paku rivetnya usahakan ke seluruh bagian ya men, bagian yang telah dicowak, agar hasil dari kandang burung ini men terlihat sangat kuat dan anti segalanya men. Anti hujan, anti petir, anti lesus, anti angin, anti badai, anti tornado, anti puting beliung, anti gempa maupun anti tsunami men. Begitu dahsyat kan men? Apakah kalian percaya dengan hal ini men? Itu sangatlah mustahil men. Oke lanjut men. Setelah menjadi kerangka kotak seperti ini men, akan saya lanjutkan untuk memasang sekat antara sangkar utama dan tempat kotoran burung ini men. Untuk proses pemasangannya sama seperti yang tadi ya men, tinggal kita potong coak dan paku rivet. Selanjutnya sudah saya siapkan potongan besi hulu untuk pintu dari sangkar burung ini men, dengan ukuran 16 x 14 cm men. Dan tidak lupa saya pasang engsel sekalian ya men, agar pintu ini bisa terbuka dan tertutup dengan baik dan benar. Setelah itu men, akan saya pasang pintu ini di tiang besi hulu baja ringan, dan saya pasang di kerangka yang telah saya buat tadi men, pas di tengah-tengah seperti ini men. Dan sebelum burung yang masuk men, ini sudah dicoba oleh bocil saya men, dan dia senang sekali men, pura-pura menjadi burung. Dan ini adalah momen yang sangat langka men. Oke men, lanjut untuk proses perakitan pintu men. Akan saya potong-potong kembali holo baja ringan ini, dan saya pasang di bagian pintu yang kurang ini men. Dan tentunya saya paku rivet sekalian. Bagaimana men? Apakah ini terlihat mudah? Dan saya yakin men, kalian pasti bisa membuatnya sendiri di rumah. Oke lanjut men. Saya menggunakan aluminium siku seperti ini men, yang nantinya akan saya pasang di bagian bawah sangkar burung ini men, agar selorokan kotoran nantinya bisa masuk dan tidak terjatuh men. Karena sangat kacau sekali men apabila tinja dari burung ini jatuh dan berserakan ke mana-mana men. Dan inilah uji cobanya men, selorokan tinja burung bisa keluar masuk dengan baik dan benar. Ini sangat menyenangkan men. Dan ini akan saya lanjutkan pembuatan rangka untuk atap untuk sangkar burung ini men, dengan cara yang sama seperti tadi ya men. Tinggal potong coak, lubangi, paku rivet, dan pasang men. Cuman gitu-gitu aja men. Begitu mudah kan men? Oke men, lanjut ke pemasangan ram-raman seperti ini men. Saya menggunakan kawat ram dengan ukuran lubang 2 cm men, supaya tidak terlalu rapat ya men, agar burung nantinya terlihat jelas. Setelah kawat
ram terpasang, lanjut saya siapkan plat seng seperti ini men. Dan saya pasang menutupi sambungan antara kawat ram seperti ini men. Lanjut untuk pemasangan tempat kotoran men. Saya menggunakan seng untuk alas bagian bawahnya men, agar terlihat kokoh dan amazing. Karena menurut saya ini adalah kunci utama membuat sebuah sangkar burung men, yaitu tempat tinja burung. Oke men, setelah semuanya beres, saya akan berangkat ke markas besar saya men, untuk mencari stok cat yang ada men. Dan saya menggunakan cat semprot instan ya men, agar hasil pengeringannya lebih cepat. Dan kebetulan juga di tempat saya panasnya sangat terik men, dan ini cocok sekali untuk pekerjaan pengecatan men, karena akan lebih cepat kering dan bisa segera lanjut untuk proses perakitan yang lain men. Dan sebelum atap dipasang men, alangkah baiknya saya kasih ram lagi men. Oke, setelah ram selesai, lanjut saya gunakan asbes gelombang seperti ini men, agar burungnya nanti tidak kepanasan men, dan tidak bising ketika hujan. Dan asbes gelombang seperti ini men, saya boleh dapat ya men, dikasih tetangga bekas bongkaran rumah men. Begitu mirip sekali kan men. Dan untuk pemasangannya saya menggunakan mur drilling untuk atap men. Lalu inilah hasilnya men, tinggal proses pengecatan. Kali ini spesial yang ngecat bocil saya men, karena dia ini suka membantu men. Dan seperti inilah hasilnya men, begitu menakjubkan bukan? Lanjut untuk proses pemasangan tangkringan men. Untuk tangkringan dari burung ini men, saya menggunakan kayu nangka asli men, yang belum terlalu besar, yang lokasinya sekitar 5 kilo dari rumah saya men. Begitu dekat kan men. Kenapa saya menggunakan kayu nangka men? Konon katanya menggunakan kayu nangka untuk tangkringan burung membuat burung mentangkring dengan senang hati dan berkicau men. Maka dari itu akan saya buktikan men, apakah benar dan apakah kalian percaya dengan saya? Tulis di kolom komentar men. Oh iya men, bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe ya men, karena subscribe dari kalian bisa membuat saya semangat dalam membuat sebuah tutorial yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat men. Oke men, lanjut. Agar kayu nangka ini terlihat mulus, halus dan bersih, terlebih dahulu saya kupas kulitnya men. Kali ini bocil saya juga ikut ya men, karena ini adalah tipe bocil-bocil yang sangat kreatif. Oke men, berhubung kayu nangka ini masih basah dan baru, kayu nangka ini sangat banyak sekali getahnya men. Maka dari itu akan sedikit saya bakar. Gak usah lama-lama lagi men. Lanjut akan saya pasang di sangkar burung baru ini men, yang akan saya sekrup di bagian kanan dan kirinya men. Saya menggunakan potongan seng untuk mengganjal ini men, agar terpasang dengan baik dan tidak terjatuh. Ini adalah proses pemasangan yang sangat mudah. Dan saya juga tidak lupa men, untuk menaruh sarang burung untuk bertelur men. Kebetulan saya menggunakan piring lalapan dari anyaman seperti ini men, dan saya kombinasikan dengan sangkar burung kenari men. Bagaimana men? Begitu lucu bukan? Dan semoga saja burung ini bertelur ya men. Oke men, setelah sangkar burung selesai, saatnya membersihkan tempat di mana sangkar burung ini akan saya pasang men. Dan kebetulan sangkar burung yang telah saya buat tidak memiliki kaki-kaki men. Maka dari itu saya akan membuat kaki-kakinya terlebih dahulu men, yang sesuai dengan pola di atas kolam ikan depan rumah saya ini men. Dan seperti itulah hasilnya men, sudah saya pasang sesuai bentuk. Dan ini saatnya proses pemindahan sangkar burung ini men, yang saya akan letakkan di atas kolam ikan yang sangat lucu ini men. Untuk proses pemindahannya saya lakukan dengan hati-hati ya men, agar hasilnya bisa lurus dan nyaman, karena kerapian dan kenyamanan itu adalah kesukaan burung men. Lanjut men, tidak lupa saya memberikan wadah minum yang sangat cantik ini men. Dan wadah minum ini sudah saya lapisi dengan cat ya men, cat anti bocor tentunya. Dan tidak lupa men, demi kenyamanan dan keindahan si burung, saya akan memberikan beberapa bunga di depannya men, agar burung nantinya terlihat senang dan nyaman tinggal di tempat yang baru ini men. Lanjut setelah malam tiba men, saatnya perilisan burung men. Saya melepaskan 2 ekor burung sekaligus men, dan burung yang saya lepas di sangkar baru ini men adalah burung puter men, jenis burung puter albino ya men, satu pasang sekaligus men. Bagaimana men, apakah burung ini terlihat cantik? Oke men, setelah semalaman burung ini tidak makan, saatnya memberikan pakan men. Dan wadah pakan ini men terbuat dari kanal si bajaringan men. Dan bagi kalian yang penasaran cara membuat wadah pakan ini men, bisa klik di kanan pojok atas men. Disitulah video tutorialnya men, cara membuat wadah pakan burung dari kanal si bajaringan. Dan beginilah hasilnya men, cukup sederhana namun bisa untuk menambah keindahan dan keasrian di depan rumah kita men, agar pikiran stres-stres kita bisa hilang men. Dan semoga bermanfaat ya men. Dan jangan lupa share video ini ke semua orang men, siapa tahu video ini bermanfaat. Dan salam kreatif men.